Assalamualaikum seluruh mahasiswa. Mohon maaf sebelumnya, pada minggu ini kita tidak dapat menyelenggarakan perkuliahan secara luring. Namun saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan materi melalui video ini ya. Oh ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman semua. Mohon maaf jika selama saya memberikan materi terdapat banyak kekurangan, kemudian juga ada hal-hal yang tidak berkenan ya. Semoga kedepannya akan menjadi lebih baik lagi. Baik, materi kita pada hari ini yaitu mengenai penduduk dan ketenagakerjaan ya. Jadi masalah penduduk dan ketenaga kerjaan ini merupakan masalah yang cukup kompleks ya bagi negara kita ya, mengingat jumlah penduduk kita yang cukup banyak nih teman-teman, sudah hampir lebih dari 275 juta ya. Nggak tahu nih saat ini berapa ya, apakah sudah mungkin angkanya sudah lebih dari itu. Nah, itu juga berkaitan dengan fasilitas serta kesempatan kerja yang akan diperoleh oleh penduduk kita. Nah, nanti akan kita bahas pada materi kali ini. Oke, permasalahan kependudukan di Indonesia, kita urut saja ya, teman-teman semua ya. Pertama, dari masalah angka kelahiran, ya, meningkatnya angka fertilitas atau kesuburan menyebabkan beban pemerintah dalam menyediakan aspek fisik seperti fasilitas kesehatan dan pertumbuhan penduduk. Nah, ini jadi karena tingkat kesuburannya tinggi, maka angka kelahiran juga sangat tinggi nih teman-teman di negara kita ya. Bagus sih karena penduduk semakin meningkat. Namun ini juga menyebabkan membebani juga dari sisi pemerintah karena kan semakin banyak penduduk maka pemerintah harus menyediakan fasilitas-fasilitas seperti kesehatan, pendidikan nantinya kan, lalu perumahan yang layak dan fasilitas-fasilitas lainnya penunjang kesejahteraan penduduk. Nah, ini jadi angka kelahiran yang tinggi ini juga menjadi masalah juga nih bagi pemerintah ya. Lalu masalah angka kematian. Nah, karena saat ini tingkat kesehatan sudah mulai membaik ya, kesadaran penduduk mengenai kesehatan sudah semakin bagus ya, lalu kemudian kemajuan teknologi di bidang kesehatan sehingga tersedianya obat-obat dan sebagainya ya sudah cukup memadai sehingga dapat memperpanjang harapan hidup seseorang ya. Nah, jadi sekarang itu tingkat kematian itu cukup menurun teman-teman ya. Nah, ini bagus sih berarti kan ada baik ya dari sisi angka harapan hidup. Namun di sisi lain juga ini menyebabkan pemerintah cukup harus diikuti ya dengan fasilitas sama nih seperti yang tadi, fasilitas yang menjamin penduduknya sampai mereka umurnya berarti kan semakin panjang umurnya berarti semakin banyak fasilitas yang harus diberikan oleh pemerintah ya, fasilitas yang memadai. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian bagi pemerintah. Lalu masalah komposisi penduduk teman-teman, yaitu jumlah penduduk berusia 0 sampai 14 tahun jumlahnya sangat banyak. Nah, ini berarti ketergantungannya masih sangat tinggi kan, 0 sampai 14 tahun kan mereka ya, istilahnya ini masih anak-anak ya, tidak bekerja sehingga mereka masih ditanggung oleh pihak lain, contohnya orang tua mereka sendiri. Nah, ini jumlah tanggungan ini mungkin akan sangat besar, sangat tinggi ya, sehingga ini menjadi perhatian juga di pemerintah ya tentang aspek ekonomi dan pemenuhan gizi bagi generasi usia tersebut. Lalu kemudian masalah kependudukan dan angkatan kerja. Jadi angkatan kerja sama lapangan kerjanya ini tidak seimbang teman-teman. Jadi ya lapangan kerja sih kita lihat memang sudah mulai cukup banyak ya, baik dari sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Namun angkatan kerjanya itu masih jauh lebih banyak lagi. Nah, ya jadi ya masih perlu nih kita untuk menambah lapangan pekerjaan. Nah, ya PR-nya masih banyak nih ya untuk kenapa tingkat penganggurannya masih cukup tinggi ya. Lalu masalah mobilitas penduduk Indonesia ya.
Jadi tingginya migrasi nih, jadi banyaknya penduduk di negara kita, teman-teman, itu pindah ke kota ya, dari desa dari pedesaan pindah ke kota ya. Jadi terjadi kesenjangan antara pembangunan di kota dengan di desa. Yang di kota itu mungkin cepat ya karena menjadi perhatian lebih ya. Pemerintah juga mungkin perhatian lebih karena penduduknya banyak, mobilitasnya cukup tinggi. Sementara daerah yang ditinggalkan akhirnya menjadi lambat pertumbuhannya karena ya penduduknya juga sudah pada migrasi. Akhirnya prioritas utama itu ada di kota pembangunannya ya, di kota-kota besar. Lalu masalah kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, ini dia nih, 60% penduduk di Indonesia itu berada di Pulau Jawa, sehingga terjadi apa? Teman-teman semua, yang namanya ketidakmerataan. Jadi kalau kita mungkin bisa melihat ya, saat ini memang pembangunan yang paling pesat itu ada di Pulau Jawa. Ya, sementara di pulau-pulau yang lain sama sih pesat juga, namun sepertinya tidak sepesat yang ada di Pulau Jawa ya. Jadi ini akibat apa ya? Akibat adanya ketidakmerataan tadi, sehingga prioritas itu mungkin saat ini masih diprioritaskan di Pulau Jawa, teman-teman ya, karena penduduknya memang masih mayoritas ya, sangat banyak, sekitar 60% dari seluruh total penduduk di Indonesia. Oke, apa sih dampak yang terjadi akibat permasalahan kependudukan terhadap pembangunan? Ini macam-macam nih dampaknya. Yang pertama, rendahnya kualitas SDM di Indonesia ya, walaupun kalau menurut saya saat ini tingkat pendidikan, lalu kemudian tingkat pendidikan sudah mulai cukup bagus ya, teman-teman ya. Pendidikan juga sudah mulai merata ke seluruh daerah ya. Lalu kemudian juga pendidikan gratis juga sudah ada. Ya, jadi bagi siapapun sekarang saat ini tidak ada yang tidak bisa sekolah, intinya seperti itu ya, karena sekolah negeri itu pun sekarang gratis kan, tidak perlu membayar ya. Jadi siapapun sekarang bisa mengenyam pendidikan. Namun dari sisi penguasaan teknologi ini mungkin kita masih perlu ditingkatkan ya, masih agak tertinggal dibandingkan dari negara-negara yang lainnya. Pendidikannya mungkin sudah cukup oke, namun dari sisi penguasaan teknologinya yang belum optimal ya. Lalu pertumbuhan penduduk yang tinggi ini, teman-teman ya, ini juga sedikit membawa masalah bagi menjadi beban ya, beban pembangunan ya. Apalagi kalau kualitas dari SDM-nya itu rendah. Nah, ini merupakan luar biasa nih beban dari pembangunan nih, teman-teman ya, akibat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Nah, apa sih upaya-upaya pemerintah ya untuk mengatasi permasalahan kependudukan? Pertama, dengan adanya keluarga berencana ini dulu ya, sudah dicanangkan sudah cukup lama nih, teman-teman ya, 2 anak cukup ya. Nah, ini supaya apa? Supaya rumah tangga itu bisa betul-betul optimal dalam SDM-nya ya, anak-anak. Jadi kalau dengan 2 anak kan perhatian orang tua akan lebih optimal, mereka akan lebih fokus, anak-anaknya pun juga beban mereka tidak banyak, anak-anaknya mereka bisa menyekolahkan anak-anak mereka sampai ke jenjang yang sangat tinggi ya. Kalau anaknya banyak kan susah nanti ya, aduh nggak bisa, mungkin sekolahnya mungkin nggak sampai tinggi ya, karena biayanya kan cukup banyak. Tapi kalau dengan 2 anak saja, maka bebannya akan ringan, sehingga bisa menghasilkan anak-anak yang berkualitas ya, dengan pendidikan yang cukup ya. Akhirnya itu juga kan akhirnya menghasilkan SDM yang cukup berkualitas ya. Lalu adanya penyebaran untuk mengurangi kepadatan penduduk. Caranya gimana? Dengan program transmigrasi dan pembangunan lebih intensif di kawasan Indonesia Timur. Ya, ini makanya nih salah satu nanti kan ibu kota kita mau pindah ya, di Kalimantan ini, IKN ya. Nah, itu juga sebenarnya bagus itu, karena sebagai salah satu cara untuk penyebaran kepadatannya. Jadi tidak lagi semua kepadatan di Pulau Jawa ya, ini disebarlah, dialihkan ke pulau lain, ke Kalimantan ya. Nah, ini bagus juga nih teman-teman sebenarnya. Salah satu sisi positifnya mungkin dengan berpindahnya ibu kota ini juga bisa berdampak pada persebaran dan kepadatan penduduk, tidak terpusat di Jakarta saja nanti ya. Lalu meningkatkan
fasilitas-fasilitas kesehatan, puskesmas, RSUD, ya, kesehatan gratis. Ya, ini mungkin teman-teman sudah bisa lihat saat ini RSUD kita sudah bagus-bagus ya. Saya lihat sudah cukup bagus lah. Rasanya tidak ada lagi RSUD yang kalau dulu kan RSUD sepertinya biasa saja ya teman-teman, kalah dengan rumah sakit swasta. Tapi saat ini kita lihat perkembangannya sudah cukup baik, bahkan sudah menyamai rumah sakit swasta ya. Oke, kita lihat lagi kemudian upaya mengatasi permasalahan kependudukan ya. Untuk mengatasi tingkat pendidikan yang rendah, di sini bisa menyediakan fasilitas pendidikan yang lengkap ya. Kurikulum juga harus ditinjau kembali, ini harus sesuai dengan kebutuhan pasar, kebutuhan dunia usaha dan industri ya. Kualitas tenaga pengajarnya juga harus ditingkatkan. Lalu kemudian ini harus banyak nih program-program untuk riset ya di bidang iptek ya. Lalu kemudian untuk meningkatkan tingkat pendapatan kita, ini ada yang namanya optimalisasi ya dari peranan BUMN. Ini juga harus ditingkatkan nih supaya kegiatan perekonomian itu bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja ya. Penyederhanaan birokrasi dalam perizinan usaha dan penciptaan perangkat hukum yang menjamin tumbuh dan berkembangnya usaha atau investasi, baik investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri. Jadi kalau bisa nih, kalau mau ada investasi itu kita mungkin tidak terlalu dipersulit ya, birokrasinya bisa lebih sederhana sehingga baik penanaman baik investor asing maupun investor lokal itu akan merasa lebih nyaman dan untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, kita lihat karakteristik kependudukan di Indonesia. Pertama berdasarkan demografi, yaitu umur dan jenis kelamin. Ya. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2000, Indonesia didominasi oleh kelompok usia produktif 15-59 tahun. Itu sebesar 65%, 65,03%. Lalu kemudian disusul kelompok usia muda 0-14 tahun sebesar 30,43%. Dan kelompok usia tua di atas 65 tahun sekitar 4,54%. Umur median penduduk di Indonesia adalah 23,78 tahun. Ini meningkat di tahun 2010 menjadi 27,2 tahun. Artinya penduduk Indonesia dikategorikan sebagai penduduk intermediate atau transisi dari penduduk muda ke tua. Ya, mediannya di 27,2 di tahun 2010. Oke, proporsi penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan nih. Tadinya ya teman-teman ya, tapi pada tahun 2010 proporsi laki-laki dan perempuan menjadi hampir seimbang. Nah, nggak tahu nih saat ini teman-teman ya, kayaknya nih yang perempuannya malah lebih banyak nih kalau saya lihat ya, kayaknya sepertinya ya. Ini perlu kita cek nanti, bisa nih kita cek ya datanya mungkin di BPS. Kita lihat apakah saat ini proporsi laki-laki masih imbang dengan perempuan ataukah sudah ada perubahan, ataukah perempuan saat ini yang lebih banyak ya dibandingkan dengan yang laki-laki. Oke, berdasarkan sosial, tingkat pendidikan dan status perkawinan. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2000, Indonesia didominasi oleh penduduk usia 10 tahun ke atas dengan status kawin. Proporsi penduduk dengan status cerai hidup dan cerai mati lebih tinggi terjadi pada perempuan, teman-teman, dibandingkan pada laki-laki. Jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak atau belum tamat SD sebesar 35,4%. Penduduk dengan tingkat pendidikan SD sebesar 34,22%. Penduduk yang tidak atau belum tamat SD bersumber dari penduduk di pedesaan. Di pedesaan ya sebesar 69,24%. Dan juga berasal dari penduduk perempuan sebesar 53%. Oke, karakteristik kependudukan di Indonesia berdasarkan geografis. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2000, menurut karakteristik persebaran penduduk, 58,83% penduduk di Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Betul ya, tadi di awal itu sekitar 60% ya, betul, 58,83%.
kira-kira ya average-nya ya, sebesar 21% di Pulau Sumatera, 7,25% di Sulawesi, 5,49% di Kalimantan, 5,39% di Nusa Tenggara, serta 2,04% di Maluku dan Papua. Tapi data ini per tahun 2000 teman-teman, jadi kita perlu cek kembali, ini sudah 23 tahun yang lalu ya, kemungkinan data ini sudah banyak mengalami perubahan. Oke, kita masuk ke ketenaga kerjaan. Golongan kerja di sini yang dimaksud dengan golongan kerja apa sih? Golongan kerja ialah penduduk yang berumur dalam batas usia 14 sampai 60 tahun. Ini yang produktif ya, teman-teman ya. Lalu golongan bukan kerja adalah penduduk selain dari batas usia 14 sampai 60. Oke, kita tadi menyinggung sedikit tentang angkatan kerja. Angkatan kerja itu apa sih? Angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan, namun untuk sementara sedang tidak bekerja dan yang mencari pekerjaan. Ya, jadi intinya angkatan kerja ini jangan bingung ya teman-teman ya, yaitu tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja ya, atau yang saat ini sedang bekerja maupun yang tidak bekerja maupun atau yang mencari pekerjaan. Itu semuanya masuknya angkatan kerja, baik yang dia udah kerja, yang sedang mencari pekerjaan ya, ataupun yang dia tidak bekerja. Nah, itu semuanya masuknya angkatan kerja teman-teman ya. Oke. Bukan angkatan kerja, penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan, dan sedang tidak mencari pekerjaan. Misalnya orang-orang sekolah, pengurus rumah tangga, pensiunan. Nah, ini kan memang sudah tidak tidak mencari kerja ya teman-teman ya. Sekolah ya sekolah, anak sekolah ya. Pensiunan ya sudah selesai ya, sudah tidak bekerja lagi ya. Ini dikeluarkan dalam angkatan kerja. Nanti mungkin ini akan saya perjelas lagi ya nanti begitu kita perkuliahan luring ya, supaya teman-teman bisa lebih. Oke. Lapangan, status dan jenis pekerjaan. Lapangan pekerjaan utama rakyat Indonesia masih di sektor pertanian. Sektor yang berikutnya ialah perdagangan dan jasa. Ya, tapi ini perlu kita lihat cek kembali ya, ini bisa kita cek di BPS teman-teman, apakah saat ini pertanian masih mendominasi ya. Kalau tidak salah sih masih, tapi sudah mulai dibayangi oleh sektor perdagangan. Sektor perdagangan sekarang sudah mulai banyak juga ya, sudah mulai membayangi atau mengimbangi sektor pertanian. Jam kerja. Seseorang dinyatakan bekerja penuh jika jam kerjanya telah mencapai setidaknya 35 jam kerja dalam seminggu. Secara regional, wilayah yang memiliki pekerja penuh terbanyak adalah DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, Bengkulu, dan Sumatera Utara. Pekerjaan dan tingkat upah. Tingkat upah tertinggi bagi pekerja yang berstatus karyawan atau buruh atau pekerja adalah di sektor pertambangan. Oh, ini ternyata yang upahnya paling tinggi ini yang bekerja di sektor pertambangan, teman-teman. Ya. Hampir di semua wilayah di tanah air, pekerja laki-laki menerima upah lebih tinggi daripada pekerja perempuan. Nah, jadi ya mungkin karena tidak tahu ya ini pertimbangannya apa. Mungkin salah satu pertimbangannya karena laki-laki mungkin ini kepala keluarga ya, jadi mungkin ada kompensasi lebih ya dari perusahaannya mungkin. Tapi tidak juga sih, banyak juga perusahaan yang sama ya antara laki-laki dan perempuan itu tingkat upahnya sama, tidak ada perbedaan ya. Tapi ini kecenderungannya ya. Kebijakan kependudukan di sini kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar komposisi distribusi dan tingkat perkembangan penduduk. Klasifikasi tenaga kerja. Berdasarkan penduduknya, tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Sedangkan menurut Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, bukan tenaga kerja adalah mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 60 tahun. Berdasarkan batas kerja, angkatan kerja yang tadi nih teman-teman adalah penduduk usia produktif yang berusia 15 sampai 64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur
10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Berdasarkan kualitasnya, tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan non-formal. Jadi, kalau tenaga kerja itu disebut yang terdidik, teman-teman, berarti dia punya keahlian. Nah, keahlian itu dia peroleh bisa secara formal maupun non-formal, ya. Sedangkan kalau tenaga kerja tidak terdidik, adalah tenaga kerja kasar yang mengandalkan tenaga saja, ya. Jadi dia tidak perlu ijazah, tidak perlu kompetensi dari pendidikan formal maupun non formal. Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Ya, jadi dia terampil mungkin tidak melalui pendidikan formal maupun non formal, tapi melalui pengalaman kerjanya. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang. Oke, baik ya teman-teman semua. Inilah share materi dari saya, ya. Namun saya yakin mungkin masih banyak teman-teman yang bingung atau kurang jelas. Nanti kita akan perjelas lagi pada saat pertemuan luringnya, sekaligus mungkin nanti teman-teman bisa cek ya apakah nanti sudah ada yang harus maju untuk presentasi pada saat perkuliahan luring nanti, pada saat kita melaksanakan perkuliahan luring, ya. Oke. Baik, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.